pertama, saya akan menyampaikan elektabilitas calon presiden, dan ini saya pikir juga ditunggu oleh banyak orang, bukan hanya di Jawa Barat, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Nah, hasilnya adalah di simulasi surat suara, kami menanyakan responden dengan simulasi surat suara, di mana surveyor menampilkan layar dan juga dibantu ada kartu bantu, sehingga menghindari adanya bias dalam pengambilan data. Nah, hasilnya adalah Prabowo Subianto 44,2%, jauh di atas dua kandidat yang lain. Yang kedua ada Anies Baswedan 25,0% dan Ganjar Pranowo 21,8%. Jadi kita cek satu persatu, praktis Prabowo ke Anies Baswedan jaraknya hampir 20% ya, sekitar 19%. Nah, jika kita cek kemudian Anies ke Ganjar, itu jaraknya juga sekitar 3, ya, kalau nggak salah sekitar 3,2. Nah, artinya memang sudah di luar margin. Jadi secara metodologi memang Prabowo masih unggul. Ya. Apalagi jika kita flashback ke 2019, di mana Prabowo sudah kontes di sana, kemudian ada 2014 sudah kontes di sana, Prabowo mendapat suara hampir 60%. Tentu tidak mengagetkan dengan angka ini. Yang perlu kita baca nanti sebaran misalnya, karena muncul ada dua kandidat lagi, terutama ada Anies Baswedan ya, yang banyak diasosiasikan mempunyai cakupan suara di Jawa Barat. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tapi praktis berdasarkan survei periode survei akhir September, temuan poltreking masih mencatat Prabowo unggul di Jawa Barat ya, dibandingkan dua kandidat lain ya, disusul oleh Anies 25%, dan kemudian ada belakangnya Ganjar yang memang hasilnya tipis ya, meskipun sudah di luar margin masih hasilnya tipis, tapi praktis Prabowo masih dalam tanda petik ya masih bisa merawat pemilih tradisionalnya ya, yang sudah dibangun sejak 2014. Nah, tapi yang penting adalah kami juga melakukan survei di bulan Juni. Jadi jika kita cek pergerakannya, Prabowo Subianto naik sekitar 5,7%, ya, dari 38,5% ke 44,2%. Kemudian Anies Baswedan itu naik sekitar 3%, 22 di bulan Juni, kemudian 25 di bulan September akhir. Kemudian ada Ganjar Pranowo juga naik 20,2 di bulan Juni dan juga 21,8 di bulan September. Nah, garis besarnya adalah praktis ketiga kandidat mengalami kenaikan tingkat keterpilihan atau elektabilitas. Nah, yang berbeda adalah kenaikannya berbeda. Nah, dari Prabowo ini kenaikannya 5,7, kemudian Anies 3, dan Ganjar 1,6%. Nah, sekali lagi tentu tidak mengagetkan jika Prabowo unggul di sini, karena memang suara yang sudah dibangun sejak 2014. Persoalannya nanti adalah bagaimana Anies Baswedan kemudian mampu, dan Ganjar juga mampu mengkapitalisasi suara di Jawa Barat, karena kita juga perlu memetakan Jawa Barat itu meskipun provinsi terpadat, di sana juga tidak tunggal. Ya, ada beberapa wilayah yang krusial untuk kita petakan, sehingga topik tema rilis kita adalah peta politik elektoral di Jawa Barat. Dengan kenaikan ini petanya seperti apa? Berdasarkan wilayah aglomerasi, ya, batas-batas kabupaten kota maupun wilayah kulturalnya, karena ada beberapa karakteristik pemilih yang agak sedikit berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.